Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi di channel Satu Kode, di mana kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan termodinamika di dalam teknik pendingin dan cryogenics. Jadi di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar termodinamika yang akan kita gunakan nanti di dalam melakukan perancangan dan rekayasa sistem pendingin dan cryogenics. Selamat menyimak. Dasar dari sistem pendingin dan cryogenics itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsipnya pendingin dan cryogenics itu adalah memindahkan kalor dari tempat yang punya suhu rendah ke tempat yang punya suhu lebih tinggi. Jadi mudahnya kalor-kalor yang berada pada tempat temperatur rendah akan diserap oleh refrigerant untuk nantinya akan dipindahkan ke tempat atau keluar sistem di mana tempat tersebut punya temperatur lebih tinggi. Jadi kita akan mendinginkan bagian ini nih, bagian low temperature body. Dengan apa? Dengan diberikan sebuah way-in atau kerja masuk, di mana kerja masuk ini nanti akan diberikan oleh kompresor. Ini konsep dasarnya ya. Nah, kemudian kalau sistem secara umum untuk sistem pendinginan cryogenics itu ada sebagai berikut. Ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah evaporator, di mana fungsinya adalah menyerap kalor dari tempat yang akan kita dinginkan. Kemudian kompresor, fungsinya adalah untuk memompa atau menekan refrigerant sehingga mempunyai tekanan dan temperatur yang tinggi. Kalau kondensor, fungsinya adalah untuk melepaskan kalor keluar lingkungan sistem dari tempat yang kita dinginkan. Kalau dalam konteks freezer, cold storage, lemari es, berarti dia mengeluarkan kalor ke lingkungan. Jadi dia dari kalor yang ada di dalam tempat pendingin ini diserap evaporator lalu dibuang oleh kondensor. Sementara throttle valve atau ketuk ekspansi fungsinya adalah untuk mengubah fase fluida dari fase yang sifatnya uap jenuh, fasenya cair jenuh menjadi fase campuran. Namun nanti untuk fase-fase berikut ini akan tergantung kepada rekayasa dari sistem seperti apa. Tapi umumnya sih seperti ini ya, umumnya seperti itu. Selanjutnya adalah diagram pressure enthalpy dari refrigerant. Maksudnya refrigerant secara umum ya. Jadi nanti diagram ini akan kita gunakan selama 1 semester di dalam merancang atau merekayasa sistem pendingin dan cryogenics. Nah, diagram ini sebenarnya ada 2 ya kalau di minggu lalu saya jelasin. Ada diagram pH, ada diagram TS ya. Pressure enthalpy, satu lagi temperatur entropi. Tapi keduanya sama ya, cuma beda variabel saja, tapi maksudnya dia sama-sama menunjukkan fase karakteristik dari refrigerant. Di mana fase karakteristiknya itu ada 3 fase ya. Fase subcooled liquid, fase cair, kemudian fase campuran, di mana di sini two phase region ini maksudnya campuran antara cairan dan uap. Fase ketiga adalah fase superheated vapor atau fase uap sepenuhnya atau uap panas gitulah ya anggapnya. Nah, di tengah-tengah ini ada garis saturasi ya di sini. Di mana garis saturasi ini maksudnya adalah kalau di sini ada saturated liquid line atau garis cair jenuh. Oke, kemudian kalau di sini adalah saturated vapor line atau garis uap jenuh. Nah, nanti masing-masing ini akan kita rekayasa supaya kemudian menghasilkan rancangan atau rekayasa dari freezer, cold storage, dan lemari es yang kita inginkan. Oke, jadi nanti kita main-main di sini ya. Sebenarnya ada banyak sekali ya sistem siklus dalam pendinginan cryogenics ini. Cuma yang paling basic itu adalah single stage of vapor compression cycle. Jadi dia adalah siklus tunggal dari siklus kompresi uap. Jadi tingkat paling dasar lah ya, tingkat paling dasar. Dimana ada 4 komponen ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Ada kompresor, ada kondensor, evaporator, dan expansion valve. Nah, keempat komponen ini nanti akan kita plot ke dalam grafik pH di sebelah sini, atau grafik TS sama aja nanti ya. Jadi kalau nanti Anda lihat ada grafik TS dan grafik pH itu sama aja ya. Tapi dia contoh ini grafik pH ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, kan kompresor fungsinya untuk mengubah refrigerant dari fase cair
dari fase uap jenuh kepada uap sepenuhnya. 1 ke 2 ya, berarti dari sini fase uap jenuh ya, atau saturated vapor kepada fase superheated vapor. 1 ke 2 ini. Lalu kondensor itu fungsinya adalah melepaskan kalor. Melepaskan kalor dari mana? Dari dalam sistem keluar sistem. Jadi dia akan mengubah fase refrigeran jadi fase uap menjadi fase cair jenuh. Kalau kondisi ideal ya, tapi kita bicara kondisi ideal dulu ya. Jadi dari kondisi uap jenuh, kondisi uap ya, kondisi uap superheated vapor diubah oleh kondensor menjadi cair jenuh. Ya, ini kondensor di sini nih. Tadi 1 2 ini kompresor, ini kondensor, kemudian cut-off ekspansi. Cut-off ekspansi akan mengubah refrigerant dari fase cair jenuh menjadi fase campuran. Jadi di sini nih, ini cut-off ekspansi. Dari fase cair jenuh ke fase campuran. Pokoknya tengah-tengah sini 2 fase ya. Fase campuran antara cair dan fase campuran antara luap. Jadi cair dan uap bergabung jadi 1. Oke. Kemudian dari 4 ke 1 ini adalah evaporator. Evaporator yang di sini akan menyerap kalor ya dari ruang yang kita dinginkan sehingga mengubah refrigerant dari fase campuran ke fase uap jenuh. Nah, dari sini bisa kelihatan ya bahwa sebenarnya walaupun sudah ada mesin-mesin, ada kompresor, ada kondensor, ada cut-off ekspansi, ada evaporator, mesin-mesinnya ada 4 jenis komponennya, namun sebenarnya menjadi inti dari siklus kompresi uap dan mata pelajaran di teknik pendinginan hidrogenik adalah refrigerannya. Jadi refrigerannya berperan untuk mengambil kalor dan juga melepaskan kalor. Walaupun ini sudah evaporator dan kondensor, tapi tanpa ada refrigeran mereka nggak bisa bekerja. Ya ibaratnya kayak darah manusia gitulah ya. Kayak darah manusia kan, kalau misalkan manusia ada darahnya, dia darah itu akan mengalir ke jantung, ke paru-paru, ke usus halus, usus besar dan segala macamnya. Jadi darah yang berperan dalam tubuh manusia. Kalau nggak ada darah, manusia akan mati. Kayak gitulah. Nah, sama halnya dengan sistem ini. Dalam sistem teknik pendinginan hidrogenik, refrigeran itu menjadi kunci atau menjadi inti dari sistem tersebut. Walaupun ada kompresor, ada kondensor, ada cut-off ekspansi dan ada evaporator, namun tanpa ada refrigerant, ya tidak akan dingin ruangannya, tidak akan dingin tempatnya, atau tidak akan dingin freezer, cold storage, dan lemari esnya. Nah, nanti pekan depan kita akan belajar lagi tentang refrigerannya. Sebenarnya ada banyak sekali proses rekayasa di dalam teknik pendingin dan cryogenics. Namun di sini saya hanya membahas 2 saja ya, yaitu adalah rekayasa pertama adalah subcooling atau pendinginan lanjut, dan selanjutnya adalah superheating atau pemanasan lanjut. Nah, kedua hal ini merupakan rekayasa yang biasa dipakai secara umum di dalam sistem teknik pendingin dan cryogenics. Maksudnya adalah pada rekayasa pertama adalah subcooling. Subcooling jadi di sini kita menambahkan pendinginan lebih lanjut sehingga fluid yang awalnya berada fase cair jenuh didorong lagi sampai dia mengalami fase cair sepenuhnya atau subcooled liquid gitu ya. Nah, jadi ini ada tambahan pendinginan lebih lanjut di sini. Jadi cut-off ekspansi yang awalnya 3-4 di sini ya, ini kan yang umum ya, didorong sampai kemudian sampai 3 aksen ke 4 aksen. Jadi ada pendinginan lebih lanjut. Nah, otomatis kalau ada pendinginan lebih lanjut maka kemampuan si refrigeran di dalam menyerap kalor akan lebih besar. Karena sekarang coba Anda bandingkan. Tanpa ada subcooling, dia cuma 1 ke 4. Segini aja ini, ya, 1/4. Tanpa ada subcooling. Nah, sekarang dengan adanya subcooling maka jadi 1 ke 4 aksen. Sehingga kemampuan refrigeran di dalam menyerap kalor dari evaporator akan lebih besar ketika berada pada fase subcooling. Jadi Ki refrigerasinya atau kalor yang diserap selama proses pendinginan akan lebih besar ketika berada pada fase atau pada rekayasa subcooling. Walaupun tentunya pasti ada efek ke biaya pastinya, dan juga harus menambahkan beberapa komponen sehingga bisa terjadi peristiwa atau rekayasa subcooling. Pasti itu kan ya, nggak mungkin nggak. Namun memang secara theoretical dia kemampuan pendinginannya baik itu dari freezer, cold storage maupun lemari es akan bertambah. Yang kedua adalah superheating atau pemanasan lanjut. Nah,
Sesuai namanya, jadi si refrigeran akan dipanaskan lebih lanjut di sini. Yang awalnya 1 ke 2 ya. Sekarang ada superheating, jadi 1 geser ke 1 aksen di sini ya. Jadi 1 aksen kedua. Nah, apa konsekuensinya? Pertama, yang jelas pastinya kalau Anda lihat ya, kan kalau tanpa ada superheating kan 1/4 ya. Ya kan 1/4. Sementara setelah ada superheating, dia jadi 1 aksen ke 4. Dengan demikian dapat disimpulkan ya, sama seperti fase subcooling, akan terjadi peningkatan sedikit sih, nggak banyak-banyak sih. Kalau subcooling kan lumayan lebar nih ya peningkatannya. Kalau ini cuma sedikit sih, tapi ada peningkatan kemampuan pendinginan. Walaupun tidak sebesar rekayasa subcooling. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena awalnya kan di titik 1 ini kan refrigeran berada pada fase uap jenuh. Sementara ini 1 aksen sudah uap sepenuhnya. Dengan demikian, ini akan sedikit meningkatkan refrigerant atau sedikit meningkatkan kemampuan atau kapasitas kompresor di dalam memompa atau mengompres si refrigeran tersebut. Jadi dia akan meningkatkan istilahnya akan meningkatkan efisiensi walaupun nggak banyak dari si kompresornya, karena dia ketika dikompres itu sudah sepenuhnya berada pada fase uap gitu. Kalau tadi kan masih ada fase cairnya, dikompres sampai kedua ya, sehingga walaupun bagus tapi masih ada fase cairnya di situ ya. Kalau misalnya dikompres ada fase cairnya kan kurang bagus dia kalau di fase 1 ini. Nah, sekarang sudah sepenuhnya berada pada fase uap jenuh, sehingga kalau dikompres ya makin bagus dia, efisiensinya makin tinggi. Cuma memang nanti konsekuensinya adalah dia membutuhkan adanya pemanasan lanjutan. Kan awalnya kan normalnya kan di fase 1 ya, di titik 1 kedua ya normalnya. Tapi karena pada fase pemanasan lanjut, maka dia jadi berubah uap sepenuhnya. Nah, untuk mengubah dari uap jenuh ke uap sepenuhnya atau superheated vapor, ini dibutuhkan alat lanjutan atau komponen lanjutan. Pasti akan bertambah biaya dan juga bertambah komponen yang harus dipasang pada sistem tersebut. Namun ya itu tadi ada konsekuensinya, bagus juga konsekuensinya. Itu ya. Jadi ini adalah rekayasa dengan menggunakan subcooling dan menggunakan superheating. Selanjutnya adalah siklus termodinamika pada siklus kompresi uap. Nah, jadi sekarang sudah masuk nih ke aspek perancangannya. Nah, pada aspek perancangan ini kita bukan hanya menghitung atau mengkalkulasi ya. Sekali lagi saya ingatkan, karena kita adalah engineering. Jadi di sini rumus-rumus yang ada ini akan kita gunakan nantinya untuk melakukan perancangan sistem pendingin cryogenik. Dalam konteks ini adalah cold storage, kemudian lemari es dan freezer ya. Oke, sekarang kita bedah satu persatu. Nah, yang pertama-tama adalah di kompresor itu kan nomor 1 sampai nomor 2 ya, 1 ke 2. Nah, di sini untuk menghitung kerja kompresor itu adalah ya H2 dikurangi H1. H2 itu entalpi di titik 2 dikurangi entalpi titik 1. Nah, untuk menemukan nilai-nilai entalpi ini, nanti Anda bisa merujuk kepada tabel dari jenis refrigeran yang digunakan pada sistem pendingin dan cryogenics-nya. Oke, jadi anggapnya ini refrigeran umum ya. Refrigeran umum punya H2 dan H1, itu nilai kerja kompresor adalah H2 dikurangi H1. Oke. Namun ini bukan sekedar nilai, tapi ini adalah merupakan kapasitas kompresornya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Kemudian ada lagi isothermal kondensasi. Jadi isothermal kondensasi adalah kondensasi yang terjadi pada evaporator yang terjadi pada isothermal atau temperatur yang konstan, di mana besar kalor yang dilepaskan ke lingkungan itu sebesar H2 dikurangi H3. Itu adalah kalor yang dilepaskan dari kondensornya. Oke, selanjutnya adalah isentropic expansion atau ekspansi yang terjadi pada isentropi atau entropi yang sama. Di sini adalah H3 yang Anda bisa lihat sama dengan H4. Namun nilai H3 dan H4 ini bukan sekedar nilai entalpi, namun juga merupakan nilai dari kapasitas atau ekspansi yang harus kita beli atau kita provide dari pasaran atau kita rancang sendiri ya.
Selanjutnya adalah isothermal evaporasi atau evaporator pada kondisi temperatur yang konstan. Nilainya adalah H1 dikurangi H4. Nah, hasil H4 ini juga dapat dinyatakan sebagai kalor refrigerasi atau beban pendinginan. Atau istilahnya adalah kalor pendinginan yang harus kita rancang di awal ketika kita akan merancang cold storage, merancang lemari es, dan juga merancang freezer ya. Saya kadang lupa tuh, cold storage, freezer, sama lemari es. Nah, ini paling penting nih, karena QRF ini, H1H4 ini itu akan menentukan seberapa banyak sih kalor yang harus kita ambil dari tempat pendingin, berapa banyak sih kalor yang harus kita ambil dari freezer, kalor yang harus kita ambil dari lemari es, dan kalor yang harus kita ambil dari cold storage untuk mendinginkan tempat-tempat atau alat-alat tersebut. Ini adalah QRF. Nah, nanti ini semua akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana mengkoneksikan dengan alat aslinya. Jadi alat kompresornya, alat kondensornya, alat evaporatornya, dan alat juga katup ekspansinya. Bagaimana sih menghitung perancangan sebuah sistem pendingin dan cryogenics? Nah, sekarang kita akan masuk ke sana ya. Jadi rumus-rumus yang tadi itu ternyata merupakan langkah kita sebagai seorang engineer untuk merancang sistem pendingin dan cryogenics. Jadi tadi rumus-rumus tadi itu ternyata bukan sekedar rumus, tapi adalah alat untuk merancang. Ya, nah, tolong diingat ya, kedepannya jika Anda bertemu rumus itu bukan sekedar perhitungan biasa, namun adalah teknik untuk melakukan perancangan dan rekayasa. Oke. Nah, jadi di sini tadi sudah jelas ya, ada H1, H2, H1 dan seterusnya. Ini adalah rumus-rumusnya. Namun sekarang ingin saya tekankan adalah ternyata H2-H1 itu bukanlah sekedar kerja kompresor, namun juga menjelaskan berapa kapasitas kompresor yang kita butuhkan pada sistem pendingin dan cryogenics-nya. Jadi kapasitas kompresor bisa kita ketahui dari sini dalam perancangan tentunya ya. Perancangannya seperti ini. Jadi kerja kompresor atau kapasitas kompresor adalah H2-H1. Kemudian heat rejected ya, 2 dan 3 itu kan H2-H3. Ini kan kondensor ya. Ternyata H2-H3 ini merupakan juga dapat dikatakan sebagai kapasitas kondensornya. Kapasitas kondensornya berapa? Kapasitas kondensor, kan kondensor ada banyak tipenya. Jadi ini adalah menjelaskan kapasitas kondensornya. Kemudian yang tadi H3 dan H4 tadi ya. H3 dan H4 tadi yang sama tadi ya. Itu kan akan ada kalor juga. H3 dan H4, H3 dikurang H4. Walaupun sebenarnya ya, dalam konteks ideal H3 akan sama dengan H4 ya, dalam konteks ideal. Namun dalam siklus aslinya dia ada selisih, biasanya agak sedikit miring. Sehingga di sini ada selisih H3 dan H4. Oke, walaupun Anda jangan bingung ya. Kan sebelumnya saya jelaskan H3 sama H4 kok ini beda Pak, ada kalornya nih. Sebenarnya sama dalam kondisi ideal. Kalau kondisi aktual atau tidak ideal, dia akan ada selisih di sini. Nah, selisih dari H3 dan H4 ini akan menjadi kerja dari katup ekspansinya. Oke. Kemudian efek pendinginan. Tadi udah saya jelasin ya, efek pendinginan itu adalah H1-H4 atau juga dapat dikatakan sebagai kapasitas evaporator yang kita butuhkan untuk mendinginkan sistem pendingin dan cryogenics yang sedang kita rancang. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada WNET atau kerja bersih ya. Kerja bersih itu adalah selisih antara kerja kompresor dengan kerja katup ekspansi. Walaupun dalam sistem ideal katup ekspansi nilainya 0 ya, dalam sistem ideal, tapi kalau dalam sistem aktual enggak dia. Oke, jadi jangan dibingungkan. Dalam konteks ini, kalau dalam konteks ideal itu katup ekspansi itu kerjanya 0 dalam konteks ideal. Namun dalam kondisi aktual atau realitanya dia nggak sepenuhnya 0, masih ada kerja sedikit atau masih ada miring sedikit grafiknya, sehingga ada selisih antara H3 dan H4. Oke. Selanjutnya adalah COP. COP itu apa sih? COP itu sebenarnya gampangannya adalah efisiensi atau perbandingan antara efek pendinginan atau beban pendinginan dengan kerja bersih tadi. Jadi berapa kerja pendinginan itu adalah evaporator ya, H1-H4 dibagi dengan WNET. WNET ini adalah selisih antara kerja kompresor dengan kerja katup ekspansi.
Apakah COP itu? COP itu sebenarnya adalah mungkin secara harfiah ya atau secara simpelnya efisiensi ya. Namun sebenarnya nggak gitu juga sih. Jadi COP itu adalah semacam indeks yang tidak berdimensi yang digunakan untuk mengindikasikan performa atau kerja dari siklus termodinamika atau sistem thermal. Jadi kalau misalkan ada sistem termodinamika AC, misalkan freezer, cold storage, ataukah kemudian lemari es, itu pasti ada COP-nya. Berapa COP-nya? Sekian COP-nya. Ya, jadi itu adalah kerja dari siklus termodinamikanya atau kerja dari sebuah sistem thermalnya. Dimana COP itu simpelnya adalah perbandingan antara kalor pendingin atau Q0 ini tadi QRF, sekarang Q0 lagi dibingungin ya. Ini cuma istilah aja karena saya ambil dari beberapa reaksi berbeda. Tapi maksudnya adalah kalor pendinginnya atau QRF, kalor refrigerasi ya, terhadap W ini adalah kerja kompresor. Nah tadi ada juga istilah WNET adalah selisih antara kerja kompresor sama kerja ketop ekspansi. Namun dalam konteks ini kita mengasumsikan dia ideal ya. Jadi H3 sama dengan H4 sehingga hanya ada kerja kompresor saja. Oke. Tapi Q0 per W juga bisa dinyatakan sebagai T0 dikurangi TK dikurangi T0. Di mana T0 itu adalah temperatur di desain pendinginan. Jadi temperatur T0 ini adalah temperatur desain pendinginan sesuai dengan alat dan kondisi yang ingin kita capai dari freezer, cold storage maupun lemari es ya. Kalau TK adalah temperatur di kompresornya. Oke. Atau bisa juga dibagi seperti ini ya, kalau sama-sama dibagi T0 jadi seperti ini hasilnya ya. Ini adalah COP. Selanjutnya adalah temperatur desain atau T0. T0 atau temperatur yang ada dari evaporator itu ternyata adalah temperatur desain. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan T0 ini sesuai dengan yang kita butuhkan dari kemampuan atau kondisi freezer, kondisi lemari es, dan kondisi cold storage-nya. Jadi kita akan menentukan berapa nilai T0-nya. Ini adalah tugas kita engineering untuk menentukan berapa sih nilai T0 yang kita butuhkan. Nah ini ada beberapa contoh ya dari bukunya Aurora ya. Ini beberapa aplikasi sistem pendingin, misalnya AC. Walaupun kita nggak ada AC, tapi kita contoh ya. Contoh AC di musim panas itu temperaturnya 0 sampai 10. Tapi dilihat dulu ya, ini kalau 0 sampai 10 nggak untuk di negara tropis kayak Indonesia, Malaysia, Singapura nggak ya. Tapi negara subtropis, karena sana lebih panas lagi temperatur dari luarnya. Oke. Kemudian kalau cold storage itu minus 10 sampai 2 cold storage. Ada lagi domestic refrigerator itu sampai minus 25. Walaupun kalau minus 25 terlalu tinggi juga ya untuk negara tropis ya. Mungkin kalau di lemari es di rumah-rumah kita itu sendiri mungkin sekitar minus 15 udah cukup kali ya. Minus 15. Di freezernya kalau di bawahnya mungkin lebih tinggi temperaturnya. Kalau frozen food itu butuh temperatur sekitar minus 35. Kalau pembekuan kering dan IKF atau instant quick freezing itu sekitar minus 35 sampai minus 45. Namun kayaknya sih untuk di Indonesia kurang applicable ya ini ya, karena energi besar sekali. Kecuali negara-negara subtropis, negara 4 musim yang memang membutuhkan pendinginan sangat tinggi saat musim panas misalkan ya, itu bisa pakai ini. Oke, ini contoh-contohnya. Nanti Anda silakan tentukan kalau dia mau nyimpan ikan cold storage berapa temperaturnya. Nah itu nanti ada ukuran-ukurannya. Kalau lemari es buat nyimpan bahan makanan rumahan aja gimana, berapa temperaturnya. Nah itu ada standar desainnya. Nanti Anda juga boleh lihat buku-buku handbook dari Asraya ya untuk temperatur desain ini, ada banyak contoh di situ. Nah ini nanti yang akan jadi titik awal kita dalam melakukan perancangan atau rekayasa freezer, cold storage, dan lemari es. Beberapa contoh sistem yang punya compounds itu gabungan ya, dan double two stage itu artinya ada dua tingkat dengan sistem gabungan, di mana juga ada flash cooler adalah sebagai berikut. Sebenarnya sih banyak banget sih kalau misalkan mau rekayasa sistem pendingin ini, cuma memang di sini dikasih contoh beberapa aja ya, walaupun dalam konteks perancangan nanti mungkin kita nggak bakal masuk sampai sini juga gitu, karena terkait dengan beberapa hal seperti misalkan komponen juga waktu yang ada saya rasa nggak cukup membahas semua. Tapi kita tahu saja ya, kita cukup tahu sebagai knowledge saja bahwa ada beberapa hal terkait dengan sistem pendingin cryogenics di mana bisa ditambahkan compound sistemnya atau double kompresor dan juga ada flash coolernya.
Oke, jadi sebenarnya apa sih maksud dari semua rekayasa-rekayasa ini? Gitu ya. Jadi rekayasa ini sebenarnya dimaksudkan ya apalagi kalau bukan meningkatkan kapasitas pendinginan sistem. Tuh. Cuma memang dalam skala perumahan ya, atau domestic freezer, domestic refrigerator, atau juga cold storage yang sifatnya tidak terlalu rumit, memang sistem-sistem ini jarang digunakan. Ada digunakan cuma jarang. Ya, rata-rata sistem-sistem yang ada itu menggunakan ya siklus kompresi uap biasa. Kecuali memang pada sistem tersebut dibutuhkan pendinginan lebih lanjut misalkan, atau misalkan dalam beberapa hal sistem petrochemical yang membutuhkan sistem pendinginan lanjutan dengan sistem yang lebih rumit. Nah, biasanya sistem-sistem ini baru dipakai. Tapi kalau di sistem normal sih enggak ya. Makanya nanti di akhir semester pas final projectnya, ya saya mengharapkan Anda mendesain sistem seperti ini gitu, karena ini akan butuh analis termodinamika lebih lanjut, lebih tinggi lagi. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai pengetahuan bahwa ada beberapa sistem yang rekayasa seperti ini. Contohnya adalah di sini sistem dengan double kompresor atau double impeller. Jadi di sini ada 2 kali pengkompresian, proses kompresi ada 2 kali. Emang tropik aja 2 kali penyaringan. Ini juga bisa kompresor 2 kali pengkompresian gitu. Kompresi 2 kali. Jadi 1 ke 2, lalu 3 dan 4. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya? Sebenarnya fungsinya itu adalah ya tadi, untuk menimbulkan atau menghilangkan uap air pada sistem kompresinya. Jadi kan awalnya kan uap jenuh ya, sampai ke uap lagi, lalu dikompresi lagi untuk meningkatkan temperatur dan tekanannya. Jadi fungsinya untuk meningkatkan tekanan. Nah, kalau tekanan meningkat drastis, berarti apa yang terjadi? Ya otomatis berarti kalori yang dilepaskan ke ruangan lebih besar, sehingga ada potensi, ada peluang untuk meningkatkan efek pendinginan pada evaporatornya. Itu lebih ke situ sih sebenarnya ya. Lalu di sini ada dua kali juga nih di sini, dari 4 ke 5 jadi 5 aksen. Nah, ini juga ada yang namanya subcooling atau pendinginan lanjutan. Pakai apa pendinginan lanjutannya? Pakai yang namanya flash cooler. Nah, flash cooler ini adalah semacam tempat atau wadah gitu ya, di mana di sini akan ditambahkan cairan tambahan. Jadi kayak semacam dikasih refrigeran dalam bentuk cair di dalam si flash cooler ini. Tuh. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya tidak lain tidak bukan agar kemudian refrigeran yang masuk ke dalam flash cooler ini sepenuhnya berada pada fase cair atau liquid cooled ya. Subcooled liquid. Tuh, jadi ada agar kemudian refrigeran ini berada pada fase cair sepenuhnya. Tuh. Namun, ya itu tadi, ini harus nambah 2 kompresor dan 1 flash cooler lagi. Gitu. Jadi dia modelnya itu tidak menggunakan kator ekspansi, tapi menggunakan flash cooler pada sistem ini, ya. Otomatis dengan demikian berarti tingkat pendinginan akan lebih tinggi, karena kan awalnya kan dia 1 sampai misalnya 9 di sini ya, 9 aksen ya. Biasa 1 sampai 9 di sini. Lebih H1 H4-nya lebih panjang. Atau H1 H5 lebih panjang, jadi lebih tinggi tingkat pendinginannya. Oke. Jadi nanti di sini dia akan lebih banyak merekayasa atau memaksimalkan supaya refrigerannya saat kompresor nggak ada yang fase cair, sepenuhnya uap dan tekanan lebih tinggi. Yang kedua, pada saat dia sampai ke kompresor, kondensor, dia sepenuhnya berada pada fase cair. Lalu pada saat di sini kan, jadi ini sih ada 2 hal di sini. Yang masih ada fase campurannya itu akan digeser ke 7 lagi, masuk ke flash cooler tadi, supaya masuk ke kompresor lagi, dikompresi lagi lanjutan. Tujuannya apa? Supaya nanti memastikan seluruh refrigeran yang masuk ke evaporator itu sudah sepenuhnya berada pada fase cair jenuh. Karena di sini ada fase campuran di sini nih. Digeser lagi yang masih ada fase campuran ke 7, yang sudah sepenuhnya fase cair jenuh ke 8 gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Nanti di sini ada regulator juga di sini ya. Untuk memisahkan antara 6 ke 7, di mana yang masih campuran langsung masuk ke 7. Nanti langsung masuk ke 3 tentunya untuk dikompresi lagi. Yang sudah cair sepenuhnya akan masuk ke 8 untuk masuk ke evaporator. Jadi memastikan nggak ada lagi fase campuran di evaporator. Walaupun memang sistem ini nggak berlaku secara umum ya. Artinya bisa aja dirancang, cuma nanti memang harus ada perhitungan tambahan di flash coolernya nanti terkait dengan
fase campuran, fase liquid jenuh, fase ya seperti itulah. Nanti ada X-nya di sini. X itu adalah fraksi perbandingan antara fase campuran, fase uap terhadap fase cairnya. X di sini maksudnya, X di sini. Jadi seperti itu rekayasa dalam bidang pendinginan dan cryogenicsnya. Ini baru satu loh, masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Ya cuma memang di mata kuliah ini kita cukup fokus ke sistem kompresi uap saja dalam perancangan nanti, karena nanti itu pun banyak juga nanti, mulai dari pembelian, prepare pipaan segala macam. Ya kalau nanti kita membahas seperti ini, nanti dikhawatirkan tidak terlalu sempat membahas yang inti dari pendinginan cryogenicsnya, itu adalah sistem kompresi uap. Walaupun nanti mungkin ada penambahan rekayasa pada kompresi uap ya, tapi memang kita fokus ke kompresi uap saja. Rekayasa selanjutnya adalah sistem cascade atau cascade system, di mana di sini mempunyai kondensor dan kompresor yang bertingkat. Mirip-mirip sama sebelumnya, cuma kalau sebelumnya kan compound, ini cascade bertingkat ya. Perbedaannya adalah di sini lebih rumit lagi sistemnya, yang biasa dipakai nanti pada sistem skala industri skala besar ya. Pendinginan yang membutuhkan sistem cryogenics, di mana dia skala besar atau skala industri. Nah, jadi walaupun dalam konteks perancangan kita nggak sampai ke sini ya, tapi nggak apa-apa, kita cukup tahu saja. Karena kalau kita mau merancang sampai sini itu membutuhkan waktu lebih lama, dan nanti hal-hal yang menjadi poin penting malah nggak tersampaikan. Jadi ini saya sampaikan hanya sebagai knowledge saja. Ya, cuman nanti akan kita lebih fokus ke sistem kompresi uap yang single stage saja ya. Itu juga udah banyak itu tuh perancangan nanti ya. Oke, pada sistem cascade ini bentukan kompresor dua tingkat. Kompresor untuk tekanan rendah dan komponen tekanan tinggi. Jadi di sini memastikan bahwa seluruh dari fluida tersebut punya tekanan tinggi, temperatur tinggi, dan berada pada fase superheated vapor semua sepenuhnya. Oke. Kemudian di sini untuk meminimalisir dari pembuangan kalor yang belum sempurna dan meminimalisir refrigeran yang masih berada pada fase campuran, maka digunakan dua kondensor di sini. Kondensor pertama melepas kalor, terus refrigeran jadi fase cair jenuh. Tapi ternyata masih ada refrigeran yang berada pada fase campuran, sehingga oleh receiver sini dimasukkan ke kondensor lagi, dibuat lagi sepenuh semuanya sehingga sampai dia menjadi fase cair sepenuhnya atau subcooled liquid. Masuk ketiga di sini. Tapi belum selesai juga, ternyata di sini ada tambahan heat exchanger. Apa fungsi exchanger di sini? Fungsinya adalah ketika evaporator melepaskan kalor ya, kan dari evaporator melepaskan kalor keluar gitu ya. Nah, ada semacam penambahan penukar kalor sehingga refrigeran yang sepenuhnya masih ada fase campuran dikit-dikit itu akan dilepasin lagi heat exchanger-nya, sehingga dipastikan saat keluar dari evaporator ini sudah sepenuhnya berada pada fase subcooled liquid atau cair sepenuhnya gitu ya, cair sepenuhnya. Jadi nanti di sini ada storage tank segala macamnya untuk menyimpan apa nih? Untuk menyimpan refrigeran yang sudah pada fase cair sepenuhnya. Karena kan kita kan mau, atau cair jenuh ya. Karena kita kan mau memompa refrigeran ini masuk ke kompresor. Oke. Jadi kebalik. Pada fase uap. Pada fase uap. Jadi pada fase uap nanti akan dimasukkan ke kompresor lagi di sini. Itu ya. Jadi seperti itu konteksnya. Jadi ini ibaratnya kalau misalkan sistem-sistem yang lain itu masih ada sedikit campuran-campuran ya, campuran uap dan airnya ya, fase uap dan air pada refrigerannya. Ini refrigeran ya, bukan air ya. Ini kita refrigeran sama mainnya. Campuran uap dan air pada fase pada fluida refrigeran maksudnya. Ini dipastikan lagi. Jadi kompresor ada kompresor tekanan tinggi, tekanan rendah, tekanan tinggi. Terus nanti ada kondensor lagi, ada receiver lagi, ada cascade kondensor, ada evaporator, ada tambahan heat exchanger juga, ya penukar kalor. Terus nanti di sini ada storage tank untuk memisahkan ya tadi refrigeran yang tadi sudah dari kondensor itu berada fase fase subcooled liquid, untuk nanti kemudian dimasukkan lagi ke dalam kompresor lagi. Itu ya, jadi istilahnya itu ini cukup rumit sistemnya ya, dan untuk perancangan cukup panjang ya. Nanti ada kata-kata segala macam. Jadi nanti sifatnya ini hanya knowledge saja. Cuma Anda bisa lihat di sini ya.
dia pendinginannya bertingkat loh, cascade ya. 4, 1, 1, 2, 3 aksen, selesai. Terus habis itu nanti ada lagi dimasukkan ke sini. Ada lagi dari sini ke 8 ke 5. Dari sini pemisahan di sini nih, pemisahannya. Makanya di sini kan ada kayak semacam katup-katup di situ kan. 7 ke 8 di sini ada katup kan, nih, ada katup. Nah, itu maksudnya dipisahin lagi. Jadi yang sudah masuk ke ada fase liquidnya masuk ke sini, yang masih campuran ntar ke sini dia. Jadi lumayan rumit di sini. Termasuk kondensor lagi dan seterusnya. Jadi sampai memastikan bahwa sistem tersebut punya kondisi optimal. Namun memang kalau refrigeran yang sifatnya penggunaan rumahan atau penggunaan tunggal yang tidak terlalu rumit sistemnya atau reaksinya, biasanya pakai cukup yang konversi uap. Makanya kemudian cascade system dan juga compound system ini nggak saya masukkan ke dalam aspek perancangan akhirnya. Cukup ke knowledge atau pengetahuan saja. Ini adalah contoh sederhana dari studi kasus yang akan kita pelajari di semester ini ya. Jadi nanti ini basic dulu aja. Kenapa basic? Karena sifatnya ini perhitungan standar ya, perhitungan mudah, sederhana. Tapi esensinya adalah saya ingin kemudian mengenalkan kepada Anda bagaimana secara melakukan perancangan sistem refrigerasi dan cryogenics ya. Jadi itu dulu dah. Kita jangan bicara perancangan yang rumit dulu. Mulai dulu perancangan paling sederhana. Oke. Tapi ini bukan contoh soal ya. Ini adalah perancangan rekayasa. Jadi mindset Anda ketika Anda membaca soal ini tuh bukan ini hanya soal contoh soal, ini hanya cara pengerjaan, cara hitungan segala macam, bukan. Ini adalah step perancangan, tapi step dasar tentunya ya, step dasar. Oke, jadi misalkan diasumsikan kita punya Carnot refrigerator atau refrigerasi ideal ya, lemari es Carnot. Sebenarnya nggak ada lemari es Carnot, lemari itu lemari es aktual semua. Apakah itu freezer, cold storage, apakah itu apalagi satu lagi tadi lemari es gitu ya, lemari es, freezer, sama cold storage ya. Itu sebenarnya semua siklus aktual ya, nggak siklus Carnot. Namun dalam konteks perancangan kita pakai siklus Carnot. Untuk apa? Mengestimasi, oh kira-kira ini butuh sekian, butuh sekian gitu ya. Jadi memang tidak bisa kemudian kalau dalam konteks engineering itu kita hanya istilahnya apa ya, hanya kondisi aktual saja. Enggak, justru engineering itu bekerja pada bidang perancangannya. Sebelum alatnya ada kan kita berancang dulu sebelumnya awalnya. Nah, merancang itu pakai siklus ideal. Nah, salah satu siklus ideal yang bisa digunakan untuk merancang sistem pendingin dan cryogenics adalah siklus Carnot. Jadi paham ya konteksnya ya. Oke. Kemudian dia punya temperatur kerja minus 30 sebagai temperatur evaporator dan 35 sebagai temperatur outnya atau kondensornya. Jadi ini sebenarnya biasanya batasnya batas bawah, batas atas gitu ya. Kemudian pakai R12 refrigerannya. Terus diminta kita melakukan kompresi isentropik, perhitungan kompresor, dan perhitungan isentropic expansion atau ekspansi isentropik. Kemudian efek refrigerasi, kalori dikeluarkan per kilogram dari refrigerannya, dan juga COV dari cycle-nya. Namun di sini ada semacam quote and quote di sini. Kalau aktualnya punya COP 0,75, hitung lagi semuanya. Berapa sih power konsumsinya dan kalori dikeluarkan ke lingkungan per ton refrigerasi. Nah, jadi di sini perlu di-quote adalah ini adalah siklus ideal. Oke. Namun biasanya nanti di buku-buku handbook itu juga menyantumkan nilai atau persentase ketika itu berapa dari siklus aktualnya. Jadi ini ideal dan ada aktual. Ini selalu seperti itu. Di seluruh perancangan teknik atau engineering itu ada siklus aktual, siklus ideal. Kita akan bekerja pada siklus ideal untuk perancangan, base perancangannya. Namun akan kita sedikit eskalasi dengan menggunakan faktor-faktor tertentu yang biasanya ada di handbook ya. Nanti ini akan kita eskalasi ke hasil perancangan kita sehingga hasil rancangan kita akan kurang lebih relate dengan kondisi aktualnya. Jadi seperti itu ya cara perancangan di sistem pendingin dan cryogenics ini ya. Oke, jadi jangan bilang Pak kita kan kok siklus kan ideal tapi kan kondisi aktual. Enggak, nanti ada faktor tertentu yang kita akan bisa relatable dengan kondisi aktualnya. Ini contoh kasusnya seperti itu ya. Oke, ini step by step adalah lihat tabel properties dari R12, terus lihat gambarnya dan juga perhitungan. Oke, kita mulai dari lihat gambarnya dulu ya. Ini adalah tabel properties termodinamika dari R12. Sebenarnya tergantung jenis refrigeran ya, cuma di sini karena di soal R12 ya saya pakai R12 ya. Difluorometan.
Namanya agak susah ya. Oke, jadi ini secara umum tampilannya. Oke, ada temperatur, ada pressure, ada volume spesifik, ada saturated liquid, enthalpy, ada enthalpy saturated vapor, dan seterusnya gitu ya. Jadi Anda bisa baca tabel seperti ini ya ada di buku atau kemudian di website banyak sekali ya yang memberikan data-data seperti ini. Ini basic untuk perancangan. Jadi R12 kah atau R134 atau R22 itu nanti ada semua tabel seperti ini ya. Selanjutnya adalah dari tabel tadi kita bikin daftar atau list data-data yang sudah kita dapatkan dari tabel ya. Dari tabel semua ada S1, S2, S3, S4 gitu ya, H2, H3, SF4 maksudnya adalah entropi pada fase liquid di titik 4, atau ini adalah entropi pada fase liquid di titik 1, dan seterusnya. Kalau G itu gas ya, atau superheated. Kalau HF juga pada fase liquid, kalau HG pada fase gas. Ini kita kumpulin semuanya, dapat data ini dari tabel ya, dari tabel. Nah sekarang permasalahannya adalah kita ingin menghitung di titik 1 dan 4 ini bukanlah fase liquid atau fase gas, ya kan? Ini kan ada fase liquid SF4, nih SG4, ya kan? Ya HF4, HG4 ya. Permasalahannya di 1 dan 4 ini berada pada fase campuran. Sehingga mau tidak mau kita harus menghitung berapakah fase campuran antara uap dan cairnya pada titik 1 dan pada titik 4. Untuk menghitung apa? Ya macam-macam nanti. Oke. Diketahui bahwa di sini S1 adalah 0,6839 dan S2 ya. S3 S4 adalah 0,2559 kJ kilogram Kelvin. Kan ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak langsung pakai ini aja? Kan ada S1 nilainya di sini. S2 S1, terus S3 S4, langsung aja pakai nilainya. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu nilai H-nya berapa di H1 dan H4. Oke, kita nggak tahu berapa nilai H-nya atau entalpi ya, entalpi. Gimana caranya? Kita pakai fraksi campuran atau X ya. Biasanya X itu adalahnya nilainya secara umum ya, itu adalah S pada titik tersebut ya, X1 atau S2 gitu ya, dikurangi apa ya, fase liquidnya SFG1 F1 ya, F1 dibagi sama juga ya pada fase gas ya, SG 1 dikurangi SF1. Seperti ini ya. Oke. Ini saya hapus sedikit ya, takut salah persepsi nanti nih. Ini bukan F gede ya, tapi F kecil. Bisa dihapus nggak sih? Oh bisa ya. Oke, jadi F kecil ya, bukan F besar. Pen berarti sini F. Ini seperti ini untuk mencari fraksi campurannya. F1. Gini ya. Nah, rumus ini akan berlaku untuk yang S4 juga sama. Jadi X1 kan di sini nilainya. X4 di sini nilainya, itu sama rumusnya. Cuma kalau X4 sama dengan S4 ya dikurangi SF4 dibagi SG4 dikurangi SF4 untuk mencari fraksi mol. Jadi fraksi mol ini fungsi penting karena kita nggak tahu nih nilai H-nya di sini berapa, karena H yang di tabel itu hanya ada dua, yaitu fase liquid HF4 dan fase gasnya, nggak ada fase campurannya. Nah, nilai X ini digunakan menentukan itu. Oke, ini pemahamannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah ini hasil ya, hasil dari menemukan fraksi campuran X1 0,951, artinya 95% di titik 1 ini adalah uap. 5%-nya kurang lebih adalah cair. Kalau X4 sekitar 0,332 berarti 32,2% adalah cair, sisanya sekitar 68%-an adalah uap. Kebalik. 32,2 ini adalah uap, ya kan? Terus sisanya 68% itu adalah cair gitu ya, kurang lebih, karena lebih dekat ke cair sini kan ya. Tuh, ini maksud seperti ini adalah fraksi campuran. Fraksi campuran ini akan kepakai terus nanti rumusnya di seluruh sistem akan kita rancang. Di seluruh sistem akan kita rancang. Dari hasil perhitungan tersebut akan didapatkan nilai entalpi pada titik 1 dan 4 ya.
H1 dan H4. Gimana cara ngitungnya? H1 dan H4 ini secara literally tidak akan ada pada tabel. Jadi kita harus menggunakan nilai fraksi tadi, X1 dan X4 tadi untuk menghitung nilai H1 dan H4. Berarti H1 dan H4 adalah 8,9. Ini adalah nilai pada fase fluid atau pada fase cairnya, ditambahkan X1, ini X4 gitu ya, dikalikan H pada gas, ya H pada gas itu Hg ya, H pada gas dikurangi H pada liquidnya. Ini pun sama, H pada gas dikurangi H liquidnya. Dapat nilai H1 dan H4. Ya, jadi karena secara literally tidak ada nilai H1 dan H4. Kalau ini kerja kompresor bisa ya, tinggal hitung H2 H1-nya, WE juga tinggal dihitung. Nah, WE itu kan harusnya kan 0 nilainya, Pak. Tapi kok ada nilai di sini? Ada. Karena ketika kita masuk kepada sistem yang aktual, itu pasti akan sedikit melenceng, nggak H3 sama H4, nggak 3. Tidak selalu H3 sama H4, ya itu kan idealnya. Tapi dalam konteks aktual dia ada sedikit melenceng sedikit. Walaupun cuma 7,4 kJ per kilogram, tapi lumayan kan ya. Oke. Kemudian efek refrigerasi H1 H4 ya, langsung dapat dari sini. Hektarjetik juga H2 H3, langsung dihitung dari sini. Kerja bersih, berarti kerja bersih adalah kerja kompresor ya atau WC dikurangi dengan kerja katup ekspansi atau WE, dapat nilai sekian. Oke. Kemudian di sini Q0 QK juga bisa dihitung. Jadi nilai akan sama ya, WC dikurangi WE akan sama dengan QK dikurangi Q0. Oke, seperti ini ya. Nah, berarti COP-nya adalah Q0 per W atau beban pendinginan, di mana nilainya adalah 103,9 dibagi dengan kerja bersihnya 28,1 sama dengan 3,74. Berarti COP dari siklus ideal dari Carnot tersebut untuk siklus di lemari es adalah 3,74. Nah, atau juga bisa ngitung pakai ini juga bisa. Jadi tapi harus nyari T0-nya lagi nih ya. T0 berapa, TK berapa baru bisa dihitung. Ini dari mana dapat dari mana temperaturnya? Kalau dari diagram entalpi ya, pH ya, diagram tekanan entalpi ini adalah diagram dari diagram temperatur dan entropi. Nanti hasilnya akan sama 3,74. Oke. Nah, menariknya adalah ternyata pada siklus aktualnya COP-nya hanya 0,75, berarti ada sekitar bukan COP 0,75, ada faktor pengalihan 0,75, berarti pada siklus aktualnya COP nggak setinggi itu. Kan tadi COP teoritis adalah 3,74, kondisi ideal nih. Ternyata kondisi aktualnya hanya 2,8. Nah, Pak, dapat dari mana angka 0,75 ini? 0,75 ini akan kita dapatkan dari buku-buku handbook biasanya, buku perancangan. Jadi nanti ada semacam safety factor atau ya pengali gitulah ya. Kalau saya sebut safety factor sih. Jadi saat kita merancang nanti akan kita kalikan dengan sebuah faktor, dapatlah nanti nilai-nilai yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang lebih relate dengan kondisi idealnya. Tuh. Ini walaupun nilai ini sebenarnya juga nggak tahu dari mana ya 0,75, tapi buku-buku handbook ada nanti biasanya ya. Oke, berarti konsumsi tenaga per ton refrigerasi akan berubah juga dong. Iya, akan berubah juga. Jadi Q0 tadi yang nilai sebelumnya tadi dibagi 2,8 karena kan COP-nya cuma 0,8. Dapatlah 1256 kW. Wah, beda jauh ya power konsumsinya antara teoritis dengan yang hitungan aktualnya. Ya jelas beda. Makanya nanti ada faktor koreksi tadi. Saya beri faktor koreksi ya atau safety factor ya. Kalau heat rejected per tonnya berarti tinggal nambah QK sama dengan Q0 tambah W, di mana hasil 4722 kW, lebih besar daripada tadi perancangan secara teoritis atau secara idealnya. Itu ya, jadi nanti kita nggak usah khawatir walaupun kita merancang secara ideal, tapi nanti ada faktor-faktor khusus tertentu seperti ini contohnya, di mana kita bisa mengekskalasikan dari rancangan secara ideal menjadi rancangan yang mendekati aktual. Walaupun ini nggak mendekati aktual juga. Kalau aktual harus dibikin benar, diukur itu aktualnya. Tapi ini kan rancangan yang mendekati aktual setelah dikalikan faktor koreksi atau ya safety factor. Itu ya. Dengan demikian, berakhir sudah video pembelajaran kali ini yang membahas tentang pendahuluan termodinamika pada sistem pendinginan cryogenics. Jangan lupa di video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang refrigerannya. Refrigeran jenis refrigeran seperti apa dan bagaimana karakteristik termodinamikanya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.